Inilah acara yang ditunggu-tunggu. Acara yang penuh manfaat untuk kehidupan kita. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Lovers, kembali lagi kita hari ini di Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat persembahan Zima, enzim antioksidan yang diproses dingin. Gimana dong kabarnya hari ini? Aduh, ini cuaca lagi beberapa pekan ini sangat gak bersahabat ya. Banyak teman-teman yang terkena sakit ini dan ono gitu. Tapi mudah-mudahan kita semua disehatkan ya gengs ya. Oke, hari ini seperti biasa kita akan membahas banyak hal mengenai dunia kesehatan. Dan saya Nina Amelia bersama Pak Nyoto Setianto, seorang praktisi masalah kesehatan dan nutrisi. Hai Pak Nyoto. Halo Mbak Nina, memang benar udaranya sekarang luar biasa panas sekali ya. Karena mungkin gak di Indonesia aja sih, di berbagai negara juga mengalami cuaca iklim yang sangat ekstrim, yang sangat panas sekali ya kan. Bahkan ada juga yang hujan terus sampai kebanjiran di beberapa negara ya. Dan ada juga di beberapa titik yang justru kekeringan. Betul, ya kan. Jadi kita zaman sekarang itu kalau suasana kondisinya lagi panas sekali, ya jangan berjemur saat siang hari ya, nanti takut jadi ikan asin. Itu sih namanya menantang alam ya. Iya, menantang alam. Udah ya kan? Panas, udara nggak bagus. Betul. Yang ada kalau tubuh kita nggak dalam kondisi yang fit itu rentan sakit. Betul. Ya. Katanya tuh hari ini kayaknya nggak terlalu fit ya? Ya begitulah, kurang fit sedikit, ya kan. Tapi semangat sih tetap dahsyat. Semangat dong, misalkan balap karung. Oh iya ya. 17 Agustus. Udah siapin balap karung ya. Betul. Oke, hari ini Zima Lovers kita masih bahas mengenai makanan yang membunuhmu. Ada 3 putih yang kita sudah jelaskan, 2 putih diantaranya kemarin adalah gula dan garam. Masih ada satu nih gengnya nih ya, putih berikutnya adalah tepung. Nah, nanti kita akan bahas lebih detail. Untuk Anda yang ingin berinteraksi bersama kami, silahkan boleh WhatsApp di 081511103103. Dan jangan lupa subscribe juga YouTube channel kita di Ziman Herbal. Oke, kita sudah cukup paham mengenai gula dan garam ya Pak Nyoto. Nah, ada putih berikutnya adalah tepung ya. Tepung ini seringkali justru termanifestasi terhadap bentuk-bentuk yang lain. Iya dong, betul. Kita nggak tahu. Karena gitu semua ya, bahan pangan zaman sekarang udah berubah wujud dari tepung ini kan, dari beragam makanan kan gitu ya. Jadi sebenarnya tepung itu adalah makanan yang bergizi. Jadi olahan yang terbuat dari tepung dapat memberikan Anda asupan dari kalori, lemak, serat, karbohidrat gitu kan. Cuma vitamin dan sebagainya, termasuk mineral, antioksidan. Cuma masalahnya tepung yang kita konsumsi itu kebanyakan tepung yang sudah diolah berkali-kali, sehingga menjadi tepung rafinasi, tepung yang udah nggak ada lagi seratnya, nggak ada lagi kandungan mineralnya, tidak ada lagi kandungan antioksidannya. Yang ada cuma kalori atau karbohidrat sederhana. Jadi tepung yang sekarang itu sudah menjadi demikian putih dan putih, udah difortifikasi, sudah dirafinasi, sebut tepung-tepung rafinasi. Jadi dari bahan macam-macam ya, contohnya dari gandum gitu kan. Lapisan kulit dari gandum yang mengandung asam amino dibuang. Kemudian di dalam kulit ari dari gandum dibuang juga. Padahal di situ ada dedaknya ya, ada vitaminnya, ada antioksidan. Kemudian ada legumnya, di bijian itu juga ada asam aminonya, itu dibuang semua. Yang diambil cuma daging dari gandum itu yang notabene hanya kalori karbohidrat sederhana yang diproses demikian lama-lama jadi putih. Akibatnya udah nggak ada serat, nggak ada mineral, nggak ada vitamin, nggak ada antioksidan, nggak ada asam amino. Dibentuklah jadi makanan zaman modern dari tepung itu. Contohnya banyak ya, jadi segala macam jenis roti, segala jenis mie-mian ya kan, biskuit ya kan. Nah kerupuk. Itu ya. Jadi lama-lama yang kita konsumsi sebenarnya adalah karbohidrat sederhana yang sudah dirafinasi. Dan zaman sekarang juga lucu gitu ya, ada orang makannya nasi, lauknya apa? Lauknya pakai mie gitu kan. Kan pizza pakai nasi sekarang. Iya, pizza pakai nasi kan. Udah nasinya karbohidrat, gula sederhana, tambah lagi lauknya mie ya kan. Mie mie goreng, lauknya udah karbohidrat lagi plus kerupuk.
Mie karbohidrat lagi. Tambah lagi Terus bakwan. bakwan karbohidrat lagi. Terus minumnya teh manis karbohidrat lagi. Ya sudah 100% all is sugar, ya kan, gula semua. Gimana nggak kena penyakit? Oke. Gitu. Tapi enak sih Pak Nyoto. Iya. Ya sudah, nanti kita akan bahas ya seluk-beluk mengenai tepung rafinasi seperti yang tadi sudah jadi prolog kita. Kita akan lanjutkan kembali ya Zima Lovers pastinya setelah jeda berikut ini. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Oke, hari ini kita bahas spesifik mengenai tepung rafinasi. Yang ini adalah bagian dari 3 putih dari makanan yang bisa menjadi pembunuh buat kita ya. Masih di Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat, persembahan dari Ziman. Masih ada Nina Amelia dan Pak Nyoto Sianto. Dan silahkan ya yang pengen konsul, langsung aja WhatsApp di 081511103103. Tepung rafinasi itu yang mana sih Pak Nyoto? Tepung-tepung yang biasa beredar itu atau? Kalau kita tahu tepung rafinasi, apapun konsumsi makanan yang kita bikin kan kita biasa beli tepung ya kan, buat bikin macam-macam masakan deh, yang digoreng lah apa segala macam, ya kan. Terus bahan makanan yang kita cari di stok serba, baik segala jenis mie gitu, mau mie instan, mie ramen, mie apapun gitu samyang, ya. Rata-rata juga samyang juga semuanya dari tepung. Segala macam roti-rotian itu semuanya dari tepung, ya kan. Nah sebenarnya kalau belum dirafinasi, tepung itu dibikin menjadi roti, itu rotinya warnanya nggak akan cantik, warnanya pasti coklat. Udah coklat keras ya, buat mentung orang pasti benjol. Nah biasanya kalau dipotong pakai gergaji, dimasukkan sup, dimakan baru enak, ya kan. Potong pakai gergaji, kan keras kue itu. Iya. Nah zaman dulu tepungnya belum dirafinasi ya, masih zaman dulu dari gandum dibikin tepung, bentuknya masih kasar tepungnya, banyak seratnya, masih ada mineralnya, masih bercampur dengan kulit arinya. Nah itu dikonsumsi nggak masalah karena masih banyak zat-zat bergizinya yang belum hilang. Tapi begitu tepung itu warnanya tadinya udah coklat, diputihkan lagi, biar kelihatan cantik. Setelah jadi roti pun rotinya jadi lembut, jadi empuk, jadi enak. Itu udah nggak ada apapun kecuali kalori atau karbohidrat atau gula sederhana. Nah, jadi kebanyakan orang yang konsumsi rutin tepung-tepung terigu tersebut yang sudah dirafinasi ada efek buruk. Karena apa? Karena karbohidratnya tinggi. Kedua juga mengandung gluten. Jadi selain karbohidrat yang sangat tinggi ini yang bisa menyebabkan orang menjadi obesitas, ya kegemukan, diabetes tipe 2 gitu kan, penyakit jantung gitu kan. Jadi menurut sebuah penelitian di tahun 2014, jadi asupan karbohidrat rafinasi itu kan tepung terigu yang sudah putih sekali ya, yang sudah cantik tersebut. Dikonsumsi rutin, ternyata orang yang konsumsi jangka panjang itu rata-rata meningkatkan risiko penyakit jantung dan ada sumbatan di koronernya. Jadi konsumsi rutin makanan yang dari karbohidrat sederhana dari tepung terigu yang sangat cantik itu atau putih, lama-lama kolesterol kita meningkat gitu kan. Lama-lama trigliserida kita kadarnya meningkat. Nah, ternyata lama-lama kita punya sumbatan bisa di jantung, bisa di otak jadi stroke. Nah, itu yang kita mesti hindari karena kebanyakan konsumsi makanan dari yang mengandung tepung terigu. Jadi kalau kita pilih roti, cari roti yang tinggi serat misalkan. Kan ada roti tawar yang gandum itu Iya, Pak ya. Itu jadi memang dia lebih kasar sih teksturnya. Teksturnya lebih kasar memang dan warnanya biasanya coklat. Iya. Tapi kan jarang orang senangnya yang warnanya putih, yang cantik gitu Yang ya. lembut itu ya. Yang lembut, apalagi kan sebenarnya kalau konsumsi roti dari gandum yang murni kan gampang berjamur karena alami. Akibatnya apa? Pakai pengawet yang kuat, lama-lama bisa 1 bulan lebih awet, 2 bulan lebih awet. Tapi kan zat pengawet itu bahan kimia yang ternyata juga merusak kesehatan kita jangka panjangnya, ya kan. Kita konsumsi lagi misalnya mie segala macam mie ya, dipakai tepung terigu, terus dilembutkan lagi pakai soda, pakai baking. Bayangkan bagaimana kita punya pencernaan memproses makanan dari mie yang instan tersebut. Dari tepung rafinasi juga ada bahan pengembangnya, pengawetnya, pelembutnya. Nah makanya banyak orang kena masalah jikalau kecanduan mie instan. Bukan sekedar dari bumbunya tapi dari mie-nya tersebut. Bisa kena penyakit yang disebut celiac disease. Nah itu kita akan bahas. Celiac disease? Celiac disease masalah pencernaan ya kan. Jadi kalau tiap hari nggak mau makan nasi yang sederhana, makannya mie instan terus, kecanduan.
ya lama-lama banyak penyakit yang malah bisa menyebabkan penyakit mah kronis, gastritis, GERD, bahkan lama-lama jadi celiac disease, mudah kembung, mudah diare, mudah konstipasi karena konsumsi makanan yang semuanya sudah diproses berkali-kali, bukan makanan alami lagi. Tapi ini tepung berlaku tepung gandum aja atau tepung yang lain? Kan ada tepung beras, ada tepung kanji. Apakah itu juga ya, jadi kalau kita cari kategori tepung, carilah tepung yang non gluten atau kadar glutennya rendah ya. Nah, masalahnya yang mengandung gluten umumnya itu adalah tepung terigu dari gandum. Nah, ini asam amino yang nanti akan kita bahas tentang bahaya daripada gluten itu sendiri. Jadi kalau gitu ya, Ziman Lovers ya, kita mesti betul-betul berhati-hati karena seringkali kita tuh nggak menyadari apa yang kita makan itu ternyata punya potensi yang sangat jahat buat tubuh kita. Biasanya tiap hari pada sarapan gorengan, yang notabene juga dari tepung ya. Sarapan sandwich misalnya, yang rotinya juga dari tepung ya. Iya. Semua ditumpuk aneka tepung ya. Dan itu tadi ada efek samping yang bisa kita rasakan yang tentunya akan merugikan buat kesehatan kita. Nah, nanti bagaimana kita bisa lebih bijak untuk hal ini kita akan bahas lebih jauh lagi. Pastikan terus ada di sini di Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat bersama Ziman, dan kami kembali setelah break. Kiat Sehat, awet muda tanpa obat. Ya, yang dengerin talk show ini tadi tiba-tiba pada berkomentar, waduh gitu. Karena nggak nyadar atau baru nyadar bahwa semua yang kita makan itu banyak sekali mengandung tepung rafinasi. Nah loh, jadi mesti gimana dong Pak Nyoto, itu makan apa lagi? Gula kagak boleh banyak-banyak, garam gak boleh banyak-banyak, tepung lagi sekarang berbahaya buat kesehatan. Maksudnya cuma sayur sama buah gitu terus Pak Nyoto. Tiba-tiba jadi ngomel-ngomel ya. Oke, kita masih bahas ya, nanti kita masih bagaimana. Nah, kalau pengen berinteraksi dengan Pak Nyoto, boleh langsung WhatsApp 081511103103. Tadi Pak Nyoto katakan bahwa kita harus makan makanan yang menghindari makanan yang mengandung gluten gitu. Yep. Nah, mungkin banyak dari masyarakat itu nggak tahu gluten itu apa sih Pak Nyoto dan seberapa berbahayanya sih buat kesehatan kita. Oke, jadi gluten itu kan biasanya terdapat dari tepung gandum ya, apalagi yang tepung gandum sudah dirafinasi. Nah, gluten ini biasanya untuk anak kebutuhan khusus ya, baik anak yang hiperaktif, anak yang autis, ya kan, anak yang nggak bisa konsentrasi. Kalau dikasih makanan yang mengandung gluten dari tepung gandum ini, kasih roti putih deh itu biasanya tambah reaktif, ya kan, tambah ngamuk, tambah tantrum. Makanya kebanyakan anak kebutuhan khusus dilarang konsumsi makanan yang mengandung tepung gandum ya. Dan biasanya bentuknya bisa roti, cookies, pasta, apalagi tuh banyak deh pokoknya ya, mie, kemudian juga berbagai macam biskuit. Nah, kalau dikasih ke anak kebutuhan khusus, pasti anak itu akan menjadi ya bisa hiperaktif, bisa tantrum, bisa ngamuk, macam-macam ya, karena dari efek makanan yang mengandung gluten. Dan banyak sekali orang yang ternyata dia intoleransi terhadap gluten ya, nggak bisa tubuhnya menerima gluten atau reaktif gitu ya. Jadi ada yang sakit kepala. Jadi kalau makan roti putih sakit kepala, ada yang kulitnya gatal-gatal, ada yang sampai saking gatalnya tuh sampai digaruk sampai luka-luka. Kayak alergi gitu ya Pak Iya, ya? kayak alergi. Ternyata dia alergi sama gluten yang dia konsumsi rutin, dia nggak sadar tiap hari hobinya makan roti putih, makan pizza, makan cookies yang mengandung gluten, ya kan? Ada lagi yang masalah gangguan lambung, jadi bawaannya perutnya kembung terus. Ternyata hobinya makan mie, makan roti, makan yang segala bentuknya dari tepung-tepungan. Kemudian yang parahnya lagi ternyata gluten itu memblok penyerapan nutrisi. Jadi mereka yang rajin konsumsi makanan dari tepung gandum yang sudah dirafinasi, yang bentuknya bisa menjadi berbagai macam jenis roti yang cantik-cantik, kemudian beragam jenis mie, ya. Jadi dia konsumsi makanan karbohidrat yang itu deh, yang aneh-aneh gitu ya. Kalau kita kan saya gampang lah makan nasi di warung gitu ya, atau makan singkong, makan telo, makan apa lagi ya, jagung, kentang, itu kan karbohidrat umum ya. Sekali proses dikonsumsi. Ini yang udah diproses berkali-kali, yang ada di setiap tos serba, dia rajin konsumsi itu.
Nah itu biasanya kena masalah gizi buruk karena ternyata gluten mencegah penyerapan nutrisi dalam tubuh. Jadi ya malnutrisi, kurang gizi, lama-lama bermasalah dengan lambungnya, lama-lama bermasalah dengan pencernaannya. Jadi tiap hari konsumsinya mie ramen, mie berarti instan, artinya roti malnutrisi putih. atau gizi buruk itu bukan dominasi orang nggak mampu ya, tapi justru Iya. mereka yang makan makanan salah itu ya. Makanya jadi gizi buruk ya orang-orang yang orang yang notabene berduit. konsumsi makanan di restoran-restoran, kafe-kafe yang makanannya udah berproses berkali-kali, bentuknya pastry lah, bentuknya pizza lah, bentuknya apa, rutin. Walaupun masih muda, rajin ke gym, banyak yang kena jantung koroner, banyak meninggal usia dini. Padahal makanan yang dibeli makanan mahal, bukan makanan murah. Tapi orang kampung yang tiap hari cuma makan singkong aja, Malah sehat ubi, ya. kan, malah sehat, panjang umur. Berarti bukan masalah mahal atau murah makanan. Makanan itu makanan mati atau makanan hidup yang dikonsumsi. Jadi bagi mereka yang udah kebiasaan konsumsi makanan yang mati, yang diproses berkali-kali dan diawetkan berkali-kali, nah itu akibatnya kita cepat mati. Karena konsumsi makanan yang instan, umur kita otomatis instan juga. Coba kita konsumsi makanan yang ya proses sekali deh, makan jagung gitu kan, ngerebus ubi, ngerebus kentang, ngerebus singkong atau dibakar ya kan nggak aneh-aneh ya kan. Mana ada singkong mengandung gluten, tapi yang udah dibentuk jadi gandum, dirafinasi, diputihkan, akibatnya jadi bentuk beragam roti dan cookies dan biskuit dan macam-macam dan diawetkan, itu tiap hari konsumsi makanan yang notabene juga pasti mahal, yang ada di kafe-kafe, di eatery, di coffee shop apa segala macam, dan rutin pagi siang sore makanannya seperti itu, mie instan lagi, ramen lagi. Nah, yang kandungan glutennya tinggi kok bisa kena gizi buruk? Ya karena mengandung tadi gluten mencegah penyerapan gizi. Lama-lama ada masalah gangguan lambung karena konsumsi tepung yang mengandung gluten, tapi bentuknya bukan tepung, bentuknya jadi makanan kan, roti putih, pizza, pasta, pastry, apalagi tuh berbagai macam untuk apa tuh kue-kue yang banyak sekali di itu kan macam-macam ya. Termasuk kue-kue basah ya. Yang di macam-macam ya, namanya sourdough lah apa segala macam yang keren-keren deh. Okay. Pastry ya kan, bahasanya keren-keren sih ya. Nah itu lama-lama ada lagi gampang sakit, gampang imunitasnya rendah, gampang pilek, gampang infeksi tenggorokan, gampang alerginya muncul terus karena konsumsi makanan yang mengandung glutennya tinggi dan dia konsumsinya rutin. Jadi macam-macam alerginya sampai bisa sesak nafas. Nah ini para mama nih jadi harus betul-betul aware dengan hal ini ya. Jangan cuman seperti terlihat hedon ngajak anak-anak makan makanan yang seperti itu. Tiap hari croissant, burger, muffin, pizza gitu. Ya kan. Kelihatannya sih itu hedon ya, maksudnya mewah ya, gaya hidup lifestyle masa kini. Tapi ternyata itu nggak sehat mah gitu. Jadi lebih sehat makanan-makanan yang natural, makanan-makanan hidup yang seperti Pak Nyoto katakan. Ini juga penting banget karena ini berpengaruh terhadap kebiasaan dan pola makan dari anak-anak ya kan. Anak-anak sekarang memang pada susah makan sayur karena kadang salah orang tuanya juga, emaknya juga nih. Udah nggak sempet masak Pak Nyoto, jadi beli yang gitu-gituan aja dan mereka senang. Dan anak-anak seneng kan, mereka makan di restoran siap saji yang serba kentangnya kentang goreng, burger, apalagi tuh mashed potato, mashed potato, kemudian juga ya ternyata dimasaknya pakai bahan yang sangat panas sekali tuh, dia punya minyak ya kan. Jadi acrylamide, banyak mengandung gluten, banyak mengandung garam tinggi, banyak karbohidrat tinggi dan miskin gizi. Justru ya. Akibatnya anak-anak modern zaman sekarang cenderung obesitas. Iya. Nah, karena salah konsumsi makanan. Jadi kalau bisa kita cobalah memasak di rumah makanan yang dari kita masak sendiri, sayur-sayuran, buah-buahan yang kita olah sendiri, yang tidak berkali-kali diproses, dan itu lebih sehat daripada menggantungkan makanan yang banyak di luaran yang diawetkan, banyak pelembat, pemutih, pengental, pengawet, bahaya apalagi banget mengandung ya. gluten. Dan ini jangka panjangnya nanti pastinya akan sangat merugikan buat kita ya. Jadi mulai sekarang tidak hanya kita aware dengan diri kita sendiri, tapi bagaimana anak-anak ini mumpung belum ketelanjuran, belum terlambat, mulai dirubah pola makannya, mulai dirubah lifestyle-nya. Lebih enak urap daun kelor ya kan, lalap-lalap daun singkong, pakai sambal ya. Sayur bening. Sop-sopan. Jadi lapar nih kita Pak. Oke,
nanti kita akan Oke. lanjut lagi ya, Ziman Lovers ya. Jangan kemana-mana, stay di sini. Kita akan kembali setelah jeda yang berikut ini. 081511103103 masih kami buka bagi Anda yang ingin berinteraksi bersama Pak Nyoto di Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat. Kiat Sehat, awet muda tanpa obat. Ayo semangat sehat, ayo. Yang sudah biarlah berlalu ya. Sekarang bagaimana kita memikirkan masa depan, pola-pola makan yang seperti apa, makanan-makanan yang seperti apa, biar kita kemudian jadi sehat. Nah, yang berlalu ini ada sebetulnya yang kita bisa kemudian mengatasinya gitu ya, biar ngebongkar tuh racun-racun yang udah terlanjur numpuk di tubuh kita. Apakah itu? Stay di sini ya, kita masih akan jelaskan. Jangan lupa yang pengen nanya boleh 081511103103 dan subscribe dong YouTube channel kita di Ziman Herbal. Udah very clear tuh tadi Pak Nyoto ya. Jadi gara-gara makan yang gaje tadi ya kita sembarangan. Betul. Gitu ya. Itu Nggak jelas numpuk. gitu ya, Nah, gaje. numpuk banyak banget penyakit yang ada di tubuh Iya. kita. Nah, sekarang kan oke deh, udah mudeng deh gitu ya. Betul. Mulai makan makanan yang sehat. Tapi gimana udah numpuk ini Pak Nyoto? Apakah ada yang bisa mengurainya? Nah, jadi kan bagi mereka yang sudah dulu-dulunya sudah kebanyakan konsumsi makanan yang mengandung tepung rafinasi, akibatnya punya masalah dengan obesitas, punya masalah dengan fatty liver, kolesterolnya tinggi, triglyceridnya tinggi, pencernaannya jadi bermasalah karena udah ada radang di lambungnya, ada gastritis, kemudian imunitasnya rendah, gampang capek gitu kan. Kemudian juga gampang radang, gampang batuk, gampang pilek, gampang demam, mudah alergi karena udah banyak sekali mungkin zat gluten yang kita kumpulkan dalam tubuh kita karena kebiasaan konsumsi makanan yang serba instan tadi. Ya sebaiknya kita berhenti dulu deh konsumsi makanan yang kaya dengan kandungan tepung terigu atau yang asalnya dari gandum yang sudah dirafinasi. Kita ganti konsumsi makanan yang sehat ya. Jadi hindari dulu. Lama-lama bagi mereka yang punya masalah itu biasanya akan reda. Apalagi kalau kita konsumsi makanan yang mengandung antioksidan tingkat tinggi. Contohnya kita konsumsi Ziman ya. Jadi rutin konsumsi Ziman 5 tetes pagi, siang, sore dan sebelum tidur. 5 tetes sehari 4 kali dan diletakkan di bawah lidah ya. Jadi paling bagus di bawah lidah karena dia langsung menyerap ke pembuluh darah halus yang ada di bawah lidah kita. Nah itu nanti kan dibawa ke seluruh tubuh, antioksidan tersebut mampu untuk membantu detoksifikasi sel-sel tubuh kita yang sudah banyak zat sampah yang mesti dibuang akibat mungkin banyak kandungan-kandungan yang sudah kita konsumsi, racun-racun yang tanpa kita sadari itu tidak bermanfaat, itu dibongkar. Jadi konsumsi Ziman rutin. Nah bagi mereka yang udah punya masalah pencernaannya udah kronis ya, problema lambung, kemudian juga masalah alergi yang nggak sembuh-sembuh, kan ada yang kena alergi nggak sembuh-sembuh, apa tuh namanya tuh, eksim ya. Jadi kalau udah punya masalah eksim, berhenti deh makan roti-rotian, ya kan. Berhenti deh konsumsi segala macam mie-mian yang dari gandum rutin. Siapa tahu dia alergi seperti itu. Kayak Terus- psoriasis itu juga apa ya? Iya, termasuk yang bolak-balik sakit kepala aja, migran. Berhenti deh konsumsi makanan yang mengandung gandum rafinasi, tepung terigu putih. Berhenti, ya kan. Kemudian bagi mereka yang sudah punya masalah lambung udah ya, sering sakit kepala, terus gampang capek, ya kan, masih muda aja udah gampang capek. Olahraga 1 jam, istirahatnya 1 bulan, ya kan, udah gampang capek banget deh kalau begitu. Itu hentikan makanan yang mengandung karbohidrat yang dari tepung terigu rafinasi. Dan konsumsi Ziman rutin pagi, siang, sore, malam. Tujuannya apa? Agar kita meningkatkan kualitas hidup kita. Jadi yang tadinya udah low energy, jadi nggak gampang capek. Yang tadinya bolak-balik sakit kepala dan migrain, lama-lama jarang sakit kepala. Yang tadi bolak-balik perutnya kembung lah, gampang diare, gampang konstipasi, gampang bersendawa, kemudian juga perutnya juga nggak nyaman, sering nyeri. Nah itu juga teratasi, apalagi segala macam jenis alergi. Dari alergi kulit eksim lah, alergi gatal-gatal, alergi macam-macam, sampai dia bingung ini penyakit apa disantet sih? Karena udah berbagai macam obat, berbagai macam dukun nggak mempan juga. Padahal itu alergi karena pola makan yang salah. Jadi kita mesti rubah dulu deh. Jadi kita hindari ya. Kita kan kemarin cerita tentang bahaya gula, bahaya garam, sekarang bahaya tepung terigu. Jadi kita mesti meminimalisir konsumsi makanan itu berlebihan.
agar kita terhindar dari berbagai macam penyakit yang membuat kita tidak nyaman. Kan gitu. Karena kalau Anda konsumsi makanan yang baik, Anda nggak butuh dokter kok. Tapi kalau Anda konsumsi makanan yang buruk, tidak ada satupun dokter mampu menyembuhkan Anda. Artinya apa? Rubah dulu pola makan Anda, gaya hidup Anda, mindset Anda, mentalitas Anda, segala sesuatu yang baik, dan kita punya visi bahwa kesehatan harta yang paling tidak ternilai. Betul. Kan gitu. Setuju banget. Jadi konsumsi Zimannya rutin pagi, siang, sore, dan malam. Jadi yang punya masalah pencernaan, masalah sakit kepala, kelelahan kronis, masalah apa lagi tuh? Imunitas rendah, ya alergi, segala macam alergi itu bisa teratasi dengan tuntas dengan cara jadikanlah makananmu sebagai obat, atau suatu saat obat-obatan jadi makananmu. Itu pilihan. Nggak mau obat-obat Gitu. jadi makanan. Ini makan obat kayak makan nasi gitu ya. Iya. Satu genggam, apa nih obat semua nih ada 50 macam. Ih, ngeri banget. Gitu bangga ya Pak. Bangga Gila nih dong. obat gue 50 nih. Iya. Aduh ya Tanya, Allah. kamu makannya berapa obat? Saya cuma 10, saya dong 15. Kalah kamu sama saya. Saya 30. Waduh, itu pasti badannya Nah, udah biasa aja. kalau begitu saya tinggal tulis selamat menikmati. Oke, jadi minum Ziman ya, gengs ya. Ziman Lovers ya, itu akan sangat membantu buat kita untuk mengatasi hal-hal yang sudah terjadi dalam tubuh dan bisa mengurai karena dia adalah makanan antioksidannya tinggi ya. Oke, nanti kita akan kembali lagi lanjut. Ini ada lagu yang seru banget spesial buat Anda. Kita dengar ya. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Seneng ya, seminggu sekali kita akan hadir pastinya untuk membahas banyak problem mengenai kesehatan di Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat persembahan dari Ziman. Ziman ini adalah enzim antioksidan yang diproses dingin. Direkomendasikan sekali untuk membuat sistem metabolisme yang ada di tubuh kita ini jadi normal kembali, khususnya buat mereka-mereka yang punya masalah. Tapi kalau buat Anda yang sehat ini sangat bisa membantu ya untuk meningkatkan sistem metabolisme tubuh kita. Jadi silahkan konsumsi Ziman ya, sehari 3 kali deh. Sekali minum 5 tetes, diteteskan di bawah lidah ya. Ini akan sangat efektif sekali untuk mengatasi berbagai hal yang ada yang kita temui, khususnya yang berhubungan dengan kesehatan. Pak Nyoto, kita menuju ke pertanyaan ya. Ada yang nanya nih karena teman lama Pak Nyoto nih dari iya, kita menuju Ngayog Jakarta Hadiningrat. Ngayog Jakarta Hadiningrat. Iya, ada Pak Bayu. Halo Pak Bayu. Pripun kabaripun Pak Bayu? Sainje. Waduh. Oh, Nanya. Pak Bayu, dia drummer loh tuh, drummer. drummer. Ya, drummer pernah juara di Yogyakarta itu. Masih ingat saya syukur deh. Mau nanya nih, jam pola makan yang baik untuk menghindari penyakit degeneratif itu gimana tuh Pak Nyoto? Jadi pola makan yang terbaik itulah pola makan yang kita rutinkan tapi jamnya tepat waktu konstan. Jadi artinya begini, kalau saya makan pagi misalnya setiap jam 8 pagi, ya besok jangan jam 10, besok jangan jam 9, besok jangan jam 12, besok jangan jam 6. Jadi konstan jam 8. Makan pagi jam 8, makan siang jam 12, makan sore kurang lebih jam 6:30 atau jam 6 gitu ya. Itu rutin. Nah, jadi jangan makannya itu tidak beraturan. Kadang makan paginya jam 9, kadang makan paginya jam 11, nanti Kadang makan siangnya makan, kadang 1, kadang ngemil nggak doang. makan. Ya kan, itu yang jadi permasalahan karena jam biologis kita jadi kacau. Tubuh kita kan pada saat kita konsumsi rutin misal jam 8 pagi, tubuh kita udah tahu jam 8 pagi saya keluarkan asam lambung nih agar mampu mengolah makanan. Dan kita biasa konsumsi makanan jam 12, asam lambung diproduksi lebih nih jam 12. Jangan sampai pada saat kita jam 12 nggak makan, asam lambung diproduksi lebih. Nah, asam lambungnya kemana kalau nggak mengiritasi lambung kita karena nggak kita isi makanan, ya kan? Nah, apalagi kacau, asam lambungnya nggak tahu deh. Ini makannya nggak jelas nih bos gue nih, jadi suka-suka dia. Kapan nih gue keluarnya, ya kan? Jadi repot. Jadi makanan kita jadi malnutrisi karena pola makan kita tidak teratur, alias jamnya tidak on time, tidak tepat waktu. Jadi makan pagi kita tetapkan jam berapapun, tapi besoknya lagi waktu yang sama, jam yang sama, seperti itu. Ya kalau beda-beda sedikit deh, ya kan, 2 menit 3 menit nggak apa-apa, tapi jangan
10 menit 15 menit nggak apa-apa, asal jangan berjam-jam perbedaannya. Oke. Gitu. Oke, jadi yang penting bukan jam berapanya, tapi konsistensi Konsisten. dari jadwal yang sudah kita Betul. tetapkan, biar tubuh kita tuh nggak kebingungan gitu. Karena jam biologisnya itu tadi yang diceritain Pak Nyoto tuh gue banget, Pak Nyoto. Makan juga kadang-kadang. Kadang-kadang kalau ingat gitu Kadang-kadang kalau ingat, kadang-kadang kalau ada juga. Salah. Oke deh, Oke kalau deh. gitu ya. Pokoknya yang penting sekarang Ziman Lovers, kita harus betul-betul aware dengan banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita yang seringkali kita tuh nggak nyadar gitu. Makanan-makanan yang memang sudah tidak selayaknya ya sudah nggak usah dimakan dan makan yang sehat bersama Ziman. Oke, thank you Pak Nyoto sudah hadir Oke, hari ini. sama-sama, Mbak Nina. Saatnya kita mesti pamit ya. Saya Nina Amelia. Saya Nyoto Sianto. Salam sehat, awet muda bersama Ziman. Dah. Dah.